Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina dari Prodi Agroteknologi NPM 2019-204014. Di sini saya akan menjelaskan video tentang penerapan pola tanam tumpang sari tanaman jagung dan pepaya sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan bagi petani. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yaitu bercocok tanam dengan pola tumpang sari. Tanaman yang dibudidayakan di sini adalah tanaman jagung dan pepaya. Dalam sistem tumpang sari ini, tanaman jagung ditanam di sepanjang lahan dan pepaya ditanam di pinggir kebun yang berada di pinggir jalan, yang dapat dilihat seperti di gambar. Hasil panen pepaya dapat dikonsumsi langsung, juga dapat dijual pada pedagang. Sedangkan jagung setelah dipanen, dikeringkan lalu dijual ke pedagang pengumpul. Beberapa keuntungan tumpang sari yaitu dalam pemanenan dihasilkan lebih dari satu jenis tanaman dalam satu musim di waktu yang bersamaan, mampu meningkatkan produktivitas lahan, menekan serangan hama dan patogen. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emo, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tanaman cabai yang berkaitan tentang bahan organik. Lanjutan amat bergantung pada pengembalian struktur tanah dengan minimalisasi penggunaan sumber daya alam non terburukan seperti gas alam yang digunakan sebagai bahan baku pupuk dan mineral seperti fosfat. Faktor yang paling penting dalam daya gunaan sumber daya alam di suatu lahan adalah tanah, cahaya, matahari, udara, dan air. Pertanian berkelanjutan sustainable merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor ialah yang bertumpu pada tiga pilar ekonomi: kehidupan sosial, manusia berkelanjutan, ekonomi alam planet atau pilar triple. Tiga pilar pembangunan pertanian berkelanjutan. Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep masing-masing aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi ekonomi dan daya saing juga besaran dan pertumbuhan nilai tambah termasuk dalam hal laba serta stabilitas ekonomi. Dua dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, yaitu mudahnya terjadinya konflik sosial, preservasi keragaman budaya serta model sosial kebudayaan termasuk dalam hal perlindungan terhadap suku minoritas. Tiga dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan akan stabilitas jenis akarnya serabut. Dilihat dari segi ekonomi, tanaman sari juga mampu dan memiliki ekonomi serta dapat bergaya saing dengan tanaman yang lain karena digunakan setiap harinya di dapur. Nah, selanjutnya kita melihatnya dari segi sosial, di mana di masyarakat ini tidak ada yang menolak tanaman serai. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dari segi sosial tanaman serai ini digemari atau bahkan setiap harinya digunakan ibu rumah tangga di dapur. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi ekologi, itu dapat digunakan sebagai pupuk.
Demikian pada kesempatan kali ini, hanya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai tanaman serai. Saya sadar masih banyak hal yang perlu dipaparkan, tapi untuk kesempatan kali ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Namra Suhaib, program studi agroteknologi Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Al-Azhar Mandar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sistem pertanian berkelanjutan pada tanaman serai, di mana kita melihatnya dari 3 aspek, yaitu segi ekologi, ekonomi, serta dari segi sosial. Nah, tanaman serai ini memiliki nama latin Cymbopogon nardus L. Panjang daun sekitar 70-80 cm, lebar 2-5 cm, daunnya berwarna hijau, permukaannya kasar, serta memiliki aroma yang khas dengan jenis akarnya serabut. Dilihat dari segi ekonomi, merupakan pestisida yang ada di alam, itu sudah tersedia di alam bahan-bahannya. Ya, tergantung dari hama yang kita mau kendalikan. Maksudnya ketika kita mau kendalikan itu hama, ya beda jenis bahan yang diambil dari alam tadi. Nah, perlu kita juga ketahui bahwasanya di sistem pertanian organik kita di pestisida kita tidak membunuh hama itu, cuma kita kendalikan hamanya, tidak membunuh. Beda dengan di pertanian konvensional dengan menggunakan bahan-bahan kita mengendalikan hama itu dengan cara membunuh, tidak membunuh hama dengan menggunakan bahan seperti tadi. Nah, kenapa saya katakan bahwasanya pestisida dapat ini dia mengendalikan hama? Contohnya begini, ketika kita mau contoh ya hama yang ada di padi, hama yang di padi kita kenal itu ada di bulan atau barang apalah. Nah, ini cara pengendalian itu adalah contohnya itu kita ambil daun siksa. Ini kita ambil beberapa helaian, baru kita tumpuk, lalu kita ambil ekstraknya, baru kita semprotkan ke tanaman tadi, tanaman yang terserang merah. Fungsinya dari daun siksa tadi itu adalah untuk tidak menambah, maksudnya tidak menambah makannya, ini membuat hawa nafsu makannya itu kurang, sehingga tanaman tadi misalnya tidak terserang, karena nafsu makan dari orang itu akan kurang, maksudnya tidak akan makan lagi, tidak nafsu tidak hanya makan. Nah, ini yang dimaksud dengan mengendalikan, bukan sekedar bukan tadi ketika kita membunuh dari tanaman, membunuh hama tadi dengan menggunakan bahan-bahan kimia sintetik. Jadi jika kita mau sangkut pautkan tentang pestisida dapat dengan sistem pertanian organik dengan sistem pertanian berkelanjutan itu menurut saya tidak bisa, karena dilihat dari tadi 3 konsep dari sistem pertanian berkelanjutan itu sudah memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina dari Prodi Agroteknologi NPM 2019-204014. Di sini saya akan mereview jurnal tentang manfaat penggunaan pupuk organik untuk kesuburan tanah. Pertanian organik sudah lama dikenal manusia sejak ilmu bercocok tanam diterapkan oleh nenek moyang, yang semuanya dilakukan dengan cara tradisional dan menggunakan bahan alami. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ilmu pertanian mengalami peningkatan. Banyak ditemukan permasalahan di lahan pertanian, yaitu pencemaran lingkungan oleh pupuk kimia. Adapun cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu dengan memanfaatkan bahan organik.
Bahan organik banyak ditemukan di alam. Salah satunya yaitu penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Pupuk organik juga membantu menyuburkan tanah, menghidupkan organisme-organisme yang ada dalam tanah. Bagian dari pupuk organik yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang ini berasal dari kotoran ternak, baik itu ternak sapi maupun ternak kambing, domba, dan lain-lain sebagainya. Pupuk kompos. Bagian dari pupuk organik lainnya yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos ini berasal dari dedaunan yang difermentasi. Kelebihan dan kelemahan sistem pertanian organik. Adapun kelebihan yang dapat diperoleh dari sistem pertanian organik yaitu keseimbangan tanah terjaga, mengurangi risiko keracunan pada tanaman yang dikonsumsi. Yang ketiga yaitu menghemat biaya operasional, dan lain-lain sebagainya. Adapun dampak negatif dari penggunaan pupuk organik yaitu membutuhkan pengolahan lahan yang rumit. Pengolahan lahannya dilakukan dalam jangka waktu yang lama karena pupuk organiknya itu diberikan pada saat pengolahan lahan pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena pupuk organik di sini itu berfungsi setelah periode kedua tanaman tersebut ditanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Asron, program studi agroteknologi. Di sini saya akan membuat video tentang pertanian berkelanjutan yang menggunakan pupuk organik. Nah, kali ini yang akan saya buatkan video ini tentang budidaya tanaman padi dengan menggunakan bahan organik. Nah, bisa kita lihat teman-teman semua bahwa di sini saya berada di persawahan warga yang menggunakan bahan organik. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini bahwa ini tanamannya ini baru berumur 1 minggu setelah tanam. 1 minggu lebih lah setelah tanam. Ini sudah warnanya sudah agak mencolok, hijauan, sudah meningkat, beradaptasi akarnya di dalam tanah. Sawah dari milik warga ini atas nama Alip ini menggunakan pupuk dari kotoran fermentasi dari kotoran kambing dan sapi. Ini diolah dalam beberapa minggu sampai bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, kebetulan saya juga pernah terjun langsung bersama beliau. Ini saya melihat proses dan cara pembuatan pupuk organiknya, mulai dari pembuatan mikrobanya dengan pengambilan nasi di bawah pohon bambu sampai pada proses tahap akhir itu dengan pencampuran semua bahan. Ini
pertanian organik yang dilakukan oleh Alif ini sudah beberapa kali pemanenan yang dilakukan, sekitar 5-6 kali panen sudah dilakukan pertanian organik. Tapi di sini saya video masih dalam umur padinya ini 1 minggu lagi, sudah warnanya sudah agak membalik ke kehijauan, sudah matang ceritanya. Nah, pertanian organik atau berbahan dasar organik ini, pupuk organik ini termasuk dalam konsep pertanian berkelanjutan. Nah, ada 3 pilar dari bertumpu pada pertanian berkelanjutan. Itu yang pertama adalah berkelanjutan secara ekologi, yang kedua adalah berkelanjutan secara sosial, dan yang ketiga adalah berkelanjutan secara ekologi. Berkelanjutan secara ekonomi ini dimaksudkan bahwa pendapatan dalam pemenuhan produksi ini sangat menguntungkan bagi petani dalam penggunaan bahan organik. Nah, dalam pendapatan penggunaan bahan organik dan setiap kali panennya itu terpenuhi dalam kebutuhan sehari-hari maupun terpenuhi dalam yang menjadi indikator dalam dimensi ekonomi ini adalah efisiensi ekonomi. Itu keuntungan laba yang diperoleh dalam setiap kali panennya. Yang kemudian adalah menguntungkan secara ekologi. Nah, menguntungkan secara ekologi ini maksudnya adalah bagaimana di dalam tanah itu ekologi dalam tanah itu berjalan dengan baik, keragaman ekologi di dalamnya itu dan mikroorganisme itu beragam. Otomatis ini akan membuat pelarutan unsur hara itu berjalan dengan baik. Saya pernah dengar cerita dari peneliti, pernah baca bahwa ternyata di dalam tanah itu sangat banyak unsur hara, melimpah sekali unsur hara di dalam tanah. Cuman pelarut atau pencacah itu di dalam tanah itu tidak ada. Maksudnya adalah tidak ada sama sekali di dalam tanah itu yang namanya perombak, pelarut untuk bisa diserap oleh tanaman. Karena lagi-lagi persoalan tentang penggunaan bahan kimia yang dilakukan oleh petani. Sekarang itu sangat susah untuk kita kendalikan pupuk kimia. Nah, maka dari itu kesimpulan bahwa ternyata ketika mikroorganisme itu banyak di dalam tanah dengan penggunaan bahan organik, ini akan menguntungkan sekali bagi petani, dan terutama di dalam tanah itu unsur hara di dalam tanah itu akan cepat terlarut karena bantuan dari mikroorganisme itu tanpa adanya bahan kimia sintetis yang berbahaya. Nah, kalau di persawahan ini saya tidak menjamin bahwa ini sepenuhnya dari bahan organik, karena di sekitarnya ini sekelilingnya ini adalah penggunaan bahan kimia.
Juga saya kemarin berkunjung, kebetulan saya juga kemarin berkunjung di sawah ini. Saya melihat bahwa di sekelilingnya ini banyak sekali apa namanya atau sawahnya ini diserang hama, kecuali pertanian organik ini. Mungkin dalam hal persoalan tentang mikroorganisme itu yang membantu dalam apa namanya, ada hubungannya dengan pengendalian mikroorganisme itu. Mengapa demikian? Karena seperti pengamatan di lapangan yang saya kemarin lihat itu, bahwa kecuali penggunaan organik ini yang tidak diserang oleh hama, di sekitarnya itu penggunaan bahan kimia yang kebanyakan diserang oleh hama. Mungkin cukup sekian dari pemaparan video ini. Bila ada ucapan yang kurang baik dari saya, ini datanya dari pribadi saya, dan bila ada manfaat yang saya ucapkan, ini datangnya dari Sang Maha Pencipta. Dan saya akhiri, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari Prodi Agroteknologi. Nah, kita lihat di depan kita ini teman-teman semua, ini adalah hamparan padi sawah, di mana padi ini merupakan makanan pokok bagi, khususnya bagi manusia yang ada di Indonesia ya. Beda di luar, beda makanan pokoknya kita. Jadi tempat lokasi saya ini, kita berada di Desa Tumpiling, Kecamatan Monulu, Kabupaten Pulau Limandar. Nah, kita melihat di sini hanya ada cukup luas tanam padi di sini. Nah, ini merupakan sistem monokultur, karena kita lihat di sini hanya satu tanaman padi. Kita lihat cuma satu tanaman, yaitu tanaman padi, cukup padi saja. Jadi kita beralih ke bersistem pertanian terpadu. Tadi ada 3 konsep, yaitu adalah bagaimana sosial, ekonomi, dan ekologinya. Nah, kita lihat dari ekologinya dulu. Nah kebetulan di sini petani di sini itu rata-rata menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan sintetik. Contohnya pada saat pemupukan dia menggunakan pupuk yang seperti kayak urea, fosfa, dan lain sebagainya. Begitupun di pengendalian hamanya, dia masih menggunakan bahan-bahan sintetik atau bahan kimia untuk mengendalikan gulma. Jadi dilihat dari sisi ekologinya itu, kita lihat di sini jarang kita lihat ada laba-laba. Ada laba-laba di sini, yaitu merupakan laba-laba ini kan kita ketahui bahwasanya dia adalah musuh alami bagi beberapa hama. Kita lihat di sini di area persawahan ini tidak ada hama, tidak ada musuh-musuh alami itu kayak semacam laba dan lain sebagainya. Ini kita lihat teman-teman. Nah, bahkan malahan di sini saya lihat di sini ada yang terserang hama ya. Ini dibilang kalau nggak salah ini ya bekas dari hama penggerak batang. Itu contohnya, itu adalah hama penggerak batang. Ini kalau masalah ekologinya, ini tanahnya juga masih kita lihat dari segi warna itu, ini merupakan tanah yang tidak terlalu sering kita kena bahan-bahan kimia, sehingga perubahan warna itu agak beda dengan tanah yang ketika menggunakan organik. Kalau kita menggunakan organik itu tanahnya agak gelap. Nah, ini kayak tanahnya itu agak kecoklatan dan akan keras nanti ini ketika air itu sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahid, jurusan Teknologi, NPN 2019-40-40-16. Jadi di sini kita membahas tentang organik atau pertanian organik. Jadi pertanian organik kita bisa definisikan sebagai sistem pertanian yang mendorong kesehatan tanah
dan tanaman itu sendiri melalui berbagai praktek seperti mendaur ulang unsur hara dan bahan yang berasal dari alam itu sendiri, dan tanpa menggunakan pupuk dan pestisida sintetik. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih tujuan dari pertanian organik itu sendiri, yaitu tujuannya adalah pertanian yang holistik dan terpadu yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami. Nah, yang mana contohnya pertanian organik, yaitu ketika menggunakan misalkan tanamannya dipupuk kotoran kambing atau kotoran ternak yang lain, misalkan kotoran sapi, itu yang didaur ulang, dijadikan sebagai pupuk kompos namanya, sehingga itu yang bisa memperbaiki ekosistem yang ada dalam tanah dan tidak merusaknya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat dari pertanian organik itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa-sisa alam ya, yang seperti bagian dari tanaman, kotoran ternak. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanian organik yang tidak menggunakan sama sekali yang namanya pestisida yang berbasis kimia. Pertanian organik ini itu sangat berperan penting bagi mikro yang ada dalam tanah, seperti mikroorganisme yang ada dalam tanah. Jadi kita menggunakan yang namanya pertanian organik, berarti ekosistem yang ada dalam tanah itu bisa subur atau sehat. Kalau kita menggunakan yang namanya pestisida yang berbasis kimia, itu tidak akan sehat. Nah, tujuan dari pertanian organik itu ialah bagaimana bisa menyeimbangkan ya, bisa menjalankan dari sisi ekologi ya, dari sisi kesehatan, itu termasuk dari cemaran dari pertanian organik. Kalau kita menggunakan pertanian organik, berarti kita bisa dikatakan pertanian berkelanjutan juga. Karena kenapa? Dari beberapa mikroorganisme dan beberapa tanaman itu saling berjalan dengan baik. Kalau kita menggunakan yang namanya pertanian organik, tidak ada salah satunya kita cederai. Karena kenapa? Itu kan termasuk dari bahan-bahan alam yang kita gunakan, tidak ada yang berbasis yang seperti ini yang akan mencederai tanaman kita atau struktur-struktur yang ada dalam tanah seperti mikroorganisme, seperti cacing. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya bahan organik, nah itu salah satunya adalah untuk mencegah kerusakan tanah dan mencegah perputusan rantai-rantai makanan dari hama juga. Itu bisa termasuk dalam hal itu. Makanya kita harus menggunakan pupuk anorganik itu, termasuk dengan pertanian organik. Karena kenapa? Dari pertanian organik itu adalah pertanian yang sehat, petani yang sehat ketika kita menggunakan pertanian organik. Nah, jadi sampai saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anorganik, karena kenapa? Di sisi lain, ketika kita tidak menggunakan yang namanya pupuk anorganik, itu produksi dan hasil
itu tidak apa ya namanya, tidak puas untuk kita konsumsi dan kita jual. Nah itu menurut petani-petani yang di kalangan saya. Mungkin itu saja kalau membahas tentang pupuk anorganik. Nah kita melanjut lagi ya ke pembahasan pupuk organik. Bahwasannya pupuk organik ini itu adalah pupuk yang mengandung organisme ya, organisme di dalam tanah. Nah organisme ini itu akan bekerja dengan baik ketika tidak dicampur dengan pupuk anorganik. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan pupuk anorganik, maka otomatis organisme yang ada di bawah tanah itu akan mati ketika berlebihan penggunaan pupuk anorganik, maupun itu tidak berlebihan secara terus menerus, itu akan mengurangi organisme dalam tanah. Nah pupuk organik ini itu memang sejak dulu ya, sejak zaman dahulu itu digunakan sebelum ada yang namanya pupuk anorganik. Nah pupuk anorganik ini itu banyak kandungan ya, dan pupuk anorganik ini kalau kita bicara tentang pertanian berkelanjutan, nah itu sangat relevan kita bahas. Karena kenapa? Karena menurut saya bertani berkelanjutan itu kita harus menggunakan yang namanya bahan organik. Karena kenapa? Karena itu tidak bisa berkelanjutan ketika kita menggunakan bahan kita ingin menggunakan bahan anorganik. Karena kenapa? Kalau bahas tentang bahan organik itu pasti banyak yang menjadi mati ya, diakibatkan oleh bahan kimia. Nah contohnya kepada organisme di bawah tanah. Nah itu tidak bisa menjadi pertanian berkelanjutan. Nah hama-hama yang di atas itu semua kan mati karena itu gara-gara pupuk anorganik. Jadi sudah jelas ya bahwasanya banyak penelitian ya membedakan antara dua jenis pupuk ini, pupuk kimia dan pupuk anorganik. Bahwasanya yang lebih efisien kita gunakan untuk pertanian berkelanjutan yaitu menggunakan pupuk organik ya, bukan anorganik teman-teman. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ridwan, NPN 2019 204012. Nah oke, kali ini kita akan membahas ya mengenai tentang mata kuliah bertani berkelanjutan. Nah soal yang diberikan yaitu bagaimana kita bisa membandingkan pupuk anorganik dengan pupuk organik. Nah tidak asing lagi ya kita dengarkan hal ini, pupuk anorganik dan pupuk organik. Nah itu yang selalu menjadi perbincangan para petani-petani kita dan para penyuluh. Nah itu yang selalu kita bahas. Nah saya akan membahas ya secara nyata ya yang saya lihat di kalangan saya mengenai tentang pupuk anorganik dan pupuk organik. Nah pertama-tama mungkin kita bahas mengenai tentang pupuk anorganik dulu. Nah pupuk anorganik ini itu dibentuk untuk bagaimana bisa lebih mengefisienkan ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan bisa cepat juga hasilnya. Nah itu menurut saya melihat realitanya juga. Nah tetapi di dalam kalangan saya orang menggunakan bahan anorganik ini itu tidak bijak. Nah sedangkan para petani-petani kita itu tidak tidak memperhatikan ya bahwasanya kalau kita menggunakan pupuk anorganik ini berlebihan itu akan berdampak. Tapi tidak beranggapan petani-petani kita yang ada di daerah saya itu bahwasanya ketika kita menggunakan pupuk anorganik lebih banyak itu lebih bagus sekali pertumbuhannya. Tetapi tidak ya, dalam sistem pertanian terpadu itu tidak relevan untuk membahas itu. Karena kenapa? Jangan sampai kita menggunakan yang namanya pupuk anorganik yang berlebihan, kan itu sudah ada dosis yang sudah ditentukan oleh pemerintah bahwasanya kita memakai sekian. Nah kapan kita menggunakan pupuk anorganik yang berlebihan itu akan berdampak
apakah dia bisa mencetak kegagalan, atau apakah bisa menjadi salah satu bentuk pembuatan hama baru atau pembuatan hama yang tebal. Nah, itu salah satu faktor kalau kita menggunakan pupuk anorganik. Dan bahwasannya saya selalu mendengar ya keluhan-keluhan para petani-petani di kalangan saya, bahwasanya memang kita tidak bisa menghindari yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina dari Prodi Agroteknologi NPM 2019-2004-014. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pengendalian Gulma pada Berbagai Umur Bibit Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi Sawah, Oriza Sativa-L. Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat diperoleh hasil tanaman padi yang optimal adalah dengan memperkecil tingkat persaingan gulma dan mengoptimalkan umur bibit. Umur bibit berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan umur bibit 7 hari setelah tanam dan di siang pada 21 hari dan 42 hari setelah tanam menunjukkan hasil yang lebih baik pada tinggi tanaman, luas daun, jumlah anakan, dan bobot kering total tanaman. Pertumbuhan vegetatif yang baik dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan generatif tanaman ke depannya. Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa jumlah anakan cenderung menurun dengan makin tuanya umur bibit tanaman. Tanaman yang berasal dari bibit 21 atau yang lebih tua diduga membutuhkan waktu beberapa hari untuk pemulihan jaringan dan mengaktifkan kembali pertumbuhan. Beda dengan umur bibit tanaman 7 dan 14 hari setelah tanam, bibit umur 21 hari sudah terpisah dengan biji sehingga tidak punya lagi cadangan makanan saat dilakukan pindah lapang. Hal ini mengakibatkan tanaman mengalami cekaman sejak hari pertama pindah lapang dan membutuhkan banyak energi pada masa pemulihan. Kondisi ini berpengaruh pada laju pertumbuhan vegetatif sehingga berpengaruh pada organ generatif yang dihasilkan ke depannya. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan bibit umur 7 hari setelah tanam dengan dikombinasikan penyiangan pada 21 hari dan 42 hari setelah tanam nyata memberikan hasil pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Baik itu dari tinggi tanaman, jumlah anakan, luas daun, dan hasil tanaman yang dihasilkan, dan hasil produksi tanaman. Dan dapat meningkatkan hasil padi sebesar 20,63% atau 6,84 ton per hektar. Sedangkan pada perlakuan bibit umur 14 hari setelah tanam yang di siang pada 21 dan 42 hari setelah tanam dapat meningkatkan hasil padi sawah sebesar 13,58% atau 6,44 ton per hektar.